بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kita untuk melanjutkan tadabbur sekaligus belajar bahasa Arab. Kita masih di surat Nuh ya. Ayat berapa terakhir? Dua. Mulai dua hari ini, Pak. Hari ini dua. Ya. Berarti kemarin dua kali pertemuan ayat 1. Ayat 1 selesai, Pak. Keren, orang tadabbur ya. Jadi saya sangat senang juga begitu masuk ke dalam masjid yang kedengaran fahala, senang saya. Ya. Yang kedengaran pembicaranya bukan pembicaraan yang lain tapi fahala bicara. Ya. Tidak banyak orang yang mau bersusah payah yang begini. Kalau di dalam surat Al-Balad itu falak tahamal aqabah. Tidakkah sebaiknya engkau menempuh jalan yang sulit lagi mendaki? Tidak mudah nyari orang untuk ngajak mendaki hari ini. Kalau ngajak nurun banyak yang mau. Paham maksudnya? Iya. Gitu. Tidak banyak orang yang mau diajak bersusah payah, nggak mau, nggak banyak. Tapi kalau diajak untuk fun, ya kan bahasa sekarang having fun, ya untuk fun aja gitu. Itu ini mau zamannya itu, ya untuk senang-senang saja. Ya, baik kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua surat Nuh. Ayat pertama, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumak min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Kami mengutus Nuh kepada kaumnya. An anzir qaumak, agar hendaklah engkau memberi peringatan kepada kaummu. Min qabli an ya'tiyahum adzabun alim, sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Berarti peringatan itu untuk mencegah datangnya azab. Gitu. Peringatan itu untuk mencegah datangnya azab. Min qabli ayyatiyahum adzabun alim, sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Baik, ayat kedua. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Saya rasa tidak ada kata baru di sini. Betul? Ya, coba kita terjemahkan.
Qala, Berkatalah dia. Dia berkata. dia berkata. Nah sekarang yang menjadi soalnya adalah siapa dianya? Dia, gua. Oh, Gua, ya. Dianya siapa? Allah. No. 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 Dua. Nuhun. Berarti apa yang kita simpulkan ini, kalau hanya sekedar menerjemahkan qala, semua kita udah tahu. Tinggal lagi yang penting adalah mencari dianya siapa. Bisa dipahami? Ya. Oh berarti sekedar terjemahan saja nggak cukup. Gitu. Sekedar hanya kemampuan menerjemahkan saja nggak cukup. Kita harus kembali lagi, qala ini siapa? Dalam ayat ini no. Jadi kalau urutannya ini di dalamnya ada huwa, dia. Sekarang pertanyaannya siapa dianya? Jawabannya adalah no. Ya qaumi, ya namanya huruf apa? Nida. Ya harfun nida. Wahai. Wahai. Huruf panggil. Huruf memanggil. Saya tidak tahu ini asalnya. Nah sekarang kita pisah dulu. Ya huruf memanggil, harfun nida. Qaumi itu apa itu? Urutan qaumi itu dalam bahasa namanya apa? Pemilih. Kaumku. Iya, kaumku isim. Nah, isim apa? Ya, yang tadi Pak Sumadi benar dah. Kaumku. Nah, coba bahasa Arabnya itu apa itu namanya? Pola seperti itu. Idofah. Idofah. Satu dua kata jadi satu. Betul? Ya, ya. Ya. Ini asalnya Kaum dan Qaumi. qaumun. Qaumun. Qaumun ditambah ana. Nah, Jadinya qaumi. ya. Betul? Betul. Ini berarti idofah yang dari isim dengan domain. isim dengan domir. Ya-nya berubah jadi kasroh. Iya, di sini ianya ini dihilangkan. Oh hilang. Iya kan? Ya qaumi. Pasti punya alasan bahasa. Ya. Bukan hanya sekedar boleh nggak boleh, pasti punya alasan bahasa. Ya, saya belum berani jelaskan karena saya masih samar ilmunya. Makanya saya bawa kepada aslinya. Aslinya kan begini. Ya. Ya. Qaumi, dua harakat kan itu? Ya. Baitun ana baiti, masjidun ana masjidi, waladun ana waladi. Masih dua harakat. Jama apa namanya? Sama apa ya Pak? Bukan jamak? Bukan jama. Bukan. Idofah isim dengan domir ana. Qala, Nuh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ini sama juga. Nanti kita akan bahas ini. Ini itu asalnya inna kan? Inna. Sesungguhnya. Masih ingat bedanya inna dengan kana? Karena adalah dia. Ya, dari segi arti kana adalah dia. Kalau inna sesungguhnya. Masih ingat nggak? Ini aturan-aturan yang berhubungan dengan inna dan kana. Satu fatah. Inna fatah. Ini juga manjub ya. Posisinya kali ya. Posisinya kali ya. Isim kana. Enggak. Kalau inna dengan ana itu.
Inna. Saya coba tidak jelaskan, saya coba kasih contoh saja. Alim. Hakim. Ya. Karena Allah di situ Allah adalah domainnya aliman hakimah. Ini deretan ini namanya isim. Ini namanya khobar. Tinggal hubungkan isim ini. Isim jadi ini Allah adalah isim dari inna. Sementara alimun hakim adalah khobarnya. Allah adalah isim dari kana. Aliman hakimah adalah khobarnya. Nah, coba perhatikan barisnya. Kalau inna Patah. jadi patah. Ya. Ya. Memfatahkan isim, berarti inna memfatahkan isim, merofakkan khabar. Ini kan jadi alimun. Alimun. Nanti kita bawa di sini. Nazir. Iya kan? Mengapa tidak nazirun di sini? Di sini mengapa tidak nazirat? Mengapa nazirun? Karena dia adalah khobar dari inna. Ya. Baik. Fahim? Nah, keren ini. Tapi dicatat dulu, Pak. Mangga. Iya, Pak. Mematahkan. Tapi jangan dicatat dulu. Kita selesaikan dulu kanannya biar dapat sekalian. Iya? Berbanding terbalik dengan kanan. Kan itu tuh. Kalau tadi inna itu menasabkan isim, berarti karena merofakkan isim, menasabkan khobar. Balik ya. Kan ini alimun, ini aliman. Sementara alimun hakimun, ya, aliman hakiman. Ini hubungan sini. Innallaha kanallahu. Dia terbalik. Menasabkan, merafakkan. Merafakkan, menasabkan khobar. Ustaz, maaf saya merofakkan itu apa? Memfatahkan. Rofa itu barisnya u Morofa itu. atau un. Morofa itu sama. Merofa. Ah, gitu. Morofa sama dengan. Tulisannya kayak apa, Pak Ustaz? Mana? Tulisan Latin. Tulisannya kayak apa, Ustaz? Rofa. Rofa. Rofa'ah. Sebenarnya ini dulu. Ini nama barisnya doma. Oke, ini nama barisnya doma. Kali ini domatai. Domatai. Kalau dalam hukumnya, dalam hukum ini namanya rofa. Rofa itu berarti ada dua, u atau un. Kalau baundon termasuk rofa enggak, Pak? Iya, Baundon. Ada baundon. iya. Tapi nanti dalam bahasa lain. Oke, maka dicatat. Tadi inna itu mematahkan isim. Bentuk alimah dan bentuk hakimah itu apa bisa kita sebut yaitu apa itu mafhum adanya mutlak itu, Pak? Apa? Mafhum mutlak.
Bukan. 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 Kalau maf'ul mutlak itu adanya dalam fi'il, kata kerja. Ini kan gak ada kata kerja. Jadi kobar bukan kata kerja kobar ya. Bukan. Jadi kalau ada istilah maf'ul mutlak, ada fi'il, ada fa'il. Ya, berarti susunan kalimat kata kerja kan? Ya. Ini susunan kalimat kata benda, tidak ada kata kerjanya di sini. Iya. Ustaz, saya ketinggalan catatan. Kan misalnya innallaha alimun hakim. Itu kan memfatahkan isim. Terus khobarnya apa tadi keterangan? Merofakkan khobar. Merofakkan. Merofakkan khobar. Kalau yang kedua ya berarti yang Dibalik. pertama memfatahkan khobar. Memfatahkan khobar. Terima kasih Ustaz. Memfatahkan isim dan khobar berarti. Enggak, isimnya di merofakkan. Kalau kana. Ya, yang atas maksudku memfatahkan dan merofa. Rofa itu ya domah dan domatain ya. Memfatahkan isim dan khobar ya. Merofakkan khobar. Balik ya. Memfatahkan khobar. Dua kan itu? Isimnya berubah menjadi a, khobarnya berubah menjadi un. Oh iya. Sekali lagi Pak, Yuk. itu karena itu apa bisa dibilang memfatahkan kobar itu. Iya. Memfatahkan jadi patah ain patah gitu. Iya. Sebenarnya kalau di ini menasobkan, Pak. Menasobkan. Jadi kalau bahasanya menasobkan. Nasob itu nama hukumnya. Ya. Barisnya fathah atau fathatain. Sama dengan tadi. Rofa itu hukumnya. Barisnya dhammah atau dhammatain. Merofakan, Ya. menasobkan. Khobar. Khobarnya aman tuh. Mematahkan isim. Ini isim. Ini merofakkan isim. Mematahkan isim. Isim balik ya. Nah, jadi yang paling gampang memahami satu aja pahami. Dengan pemahaman yang terbalik. Ya. Iya kan? Bedanya inna dengan dengan kana gitu. Kalau inna isimnya nasab, kemudian khabarnya rofa. Kalau kana isimnya rofa, khabarnya nasab. Kalau ada istilah isim kana itu apa Pak? Ya itu dia isim. Isim kana itu. Isim kana. Masuk. Ini isim kana, ini isim inna. Oh iya. Ya, ini khabar kana, ini khabar Inna. Alhamdulillah. Ya, Ustaz, berarti dia selalu tanwin ya, aliman, haliman gitu ya. Hakiman. Hakiman. Iya. Aliman salah. Hakiman. Hakiman. Iya, karena ini tidak pakai alif lam. Ya. Tidak pakai alif lam berarti un. Ya, kalau dia menempati posisi nasab jadinya an. Kalau u menjadi i atau menjadi a, kalau un menjadi an atau menjadi in. Fahim? Kita balik ke ayat dulu. Inna apa karena nasab sama rofa ya Pak Ustaz? Iya. Ini sesungguhnya aku. Pertanyaan saya, isim innanya mana? Saya. Ya, saya. Kan beda dengan ini nanti jadinya. Karena kalau ini kan masih asli. Sama dengan ini. Ini itu asalnya kan inna ditambah ana. Saya. Inna ditambah ana jadinya ini. Ya. Berarti ini inna, isim innanya mana? Ana. Saya.
saya. Kok tidak menjadi fathah? Kan kalau di sini ini, kok ini kasroh? Kok nggak fathah? Ini asli, ini tidak boleh berubah. Mabni. Mabni. Ya, ya. Contoh begini. Inna ditambah nahnu. Jadinya Inna. Inana. inna. Nah. Iya kan? Inna. Ini sama jawabannya tadi. Isim innanya adalah nahnu. Kali ini isim innanya adalah ana. Dan dia tidak berubah. Ya. Oke. Ini inna dan isim inna. Kan itu jawabannya? Ini berarti inna dan isim Ina. inna. Lakum keterangan. Keterangan. Nadhirum mubin posisinya di sini. Oh iya. Berarti sebagai khabar dari Khobar dari Ina. khabar dari inna. Itu bentuk keterangan taruh depan itu sering kita ketemu. Iya. Ya, kadang-kadang membuat bingung kalau berusaha menerjemahkan itu. Terangannya tadi lakum ya, Mas? Iya. Yuk kita ulang. Ini adalah inna dan isim Anna. inna. Ya, Ina. Ina. Nah, ya. Betul? Ya. Ini adalah atau terdiri dari inna dan isim inna. Anak. Anak. Bukan. Ini kan Nah, itu Bapak tulis. adalah Posisinya dulu dulu. Oh. Oke. Ini adalah inna dan isim inna. Berarti dua kan itu? Ya, isim Ina. Inna isimnya siapa? Ana. Baru umur dah. Berarti itu dua kata inna dan ana ya. Iya, kan ini dua kata. Berarti kalau kita jelaskan apa itu ini? Ini terdiri dari inna dan isim inna. Itu dulu. Dari segi hukumnya. ini inna Ribet pula lagi Ustaz. Pak Edi coba jelasin Pak Edi. apa lupa Ustaz? Kan kalau tadi ini berasal dari inna dan ana. Oke, ini asalnya. Ini asalnya. Sekarang kalau kita mau membahas ini. Ini itu apa? Ini itu terdiri dari inna dan isim inna. Isim innanya adalah ana. Masih belum nyangkut Ustaz. Kalau inna dan ana gimana? Jadi Coba asalnya dari jawab ini. Sama jawabannya. tilka Inna dan inna. Iya, inna dan ka itu apa adanya. Kalau kita bahas dalam pelajaran kita tadi berarti innaka terdiri dari inna dan isim Isim inna. Oh coba ini. Ya. Innaka terdiri dari inna dan isim inna. Berarti kan dipisah
inna dan ka adalah isim Isim Baru, inna. nah, kalau udah dipisah. kata benda sesudah inna. Ini Allah itu ya. Oh, nah itu artinya sendiri harafiahnya apa? In dan Domir, dia domir. oh domir. Ya. ini kan domir. Iya. Oh, Ini ya. Domir kata benda ya. kata ganti. Ya, kata ganti. Kata ganti. Oh, maksudnya itu setara dengan Allah. Ya Allah, Iya, ubilat. maksudnya ya. Ubilat Ustaz. Innahum sama nggak jawabannya? Ya, sama. Sama. Innahum itu terdiri dari inna dan isim inna. Itu dulu jawabannya. Kalau dia asalnya apa? Inna ditambah hum. Kan gitu? Ini inna, hum adalah isim dari inna. Kan tanya lagi nanti, Ustaz, hum kok ini mati? Ini nggak bisa berubah. Ini domir. Domir. Mudah? Iya, Pak. Ya sementara mudeng dulu deh. Oke. Dimudeng-mudengin. Tergantung pertanyaannya. Kita ngikutin YouTube Ustaz. Berarti inna itu udah patokannya ya apa namanya? Inna dan isimnya inna. Iya. Pasti itu Pak Ustaz ya. Iya, kalau sudah dia berubah dari asli, berarti kita harus ngikutin keduanya dong. Kan ini aslinya cuma begini kan, inna. Nah, kalau inna berarti cuma huruf inna, selesai itu. Huruf inna. Tapi kalau sudah ini, berarti kan ada satu yang menggandeng di sini. Ya. Berarti inna dan isim inna. Jadi kata benda sesudah inna itu disebut dengan isim. Nah, ini isimnya adalah ka. Jadi itu bijarin dan domir ya Ustaz, inna dan innanya itu. Ini Saya tuh bukan masih bicara. bingungnya kenapa Innanya kan bukan inna bicara. huruf. ya inna huruf. Ya. Hmm. Terus innanya satu lagi isim. Gimana? Kan kalau ini pecahan dari inna dan ana. Ah, Nah, ananya itu artinya saya. Domir. ana apa inna? Bingung saya nih jelas. Pedi bisa jelasin Pedi. Jadi Kan inna ini, ana ini. Ya. oh, Ini kan dua kata nih. ya. Isim sama- Dua kata ini diubah jadi akhirnya jadi satu. Jadinya ini. Berarti ini terdiri dari dua ini kan? Ya. Inna dan isimnya. Nah, innanya disebut dengan inna, ananya disebut dengan isim Isim inna. Oh, Nah, ini ke sini. Ana ya Ustaz. Ana. Kok saya tadi nyambungnya inna dan inna, makanya saya bingung. Dua kata. Inna dan ana. Inna dan ana. Oh, Pak Ustaz, mantapin dulu. Berarti inna sama ana bukan inna sama inna. Bukan ini ya. Bukan. Tadi kok saya dengarnya ini, inna dan ini saya dengar. Ana saya, inna sesungguhnya. Ya. Ya, berarti Saya yang salah atau siapa yang salah nih? Tadi saya dengarnya ini tadi Pak soalnya. Ustaz isimnya itu Pak Ustaz nyebutnya inna. Sudah, oke. Inna. Lupakan yang tadi kalau salah. Ini Isim inna. inna ditambah ana, oke? Ya. Inna ditambah ana, jadinya ini. Sekarang kita tinggalkan inna tambah ana, tinggal ini. Sekarang ke ini. Ya. Ini berarti terdiri dari dua dong. Ya. Ini itu terdiri dari dua, isim inna dan isim inna. Nah itu yang saya bingung, isim inna dan isim inna. Inna dengan isim inna. Mereka bingung posisinya. Nah ini yang saya bingung ini Ini kan dua nih. Ya. Dua. Inna dan ana. Ini kan asalnya dari sini. Sekarang kita tinggalin asalnya. Ya. Kita tinggalin asalnya. Kita ketemunya begini. Nah sekarang kalau mau mengurai ini berarti terdiri dari dua. Ya. Ada inna, ada isim inna. Saya rasa nggak salah itu. Isim innanya nggak usah disebut, barangkali lebih paham. Nggak bisa disebut orang ada ya ada. Ana gitu ada posisinya ana.
Allah itu jelas ini. Ustaz, inna artinya apa inna? Sesungguhnya. Tetap sesungguhnya saya. Karena pas kebetulan anak. Sesungguhnya saya. Ya, Saya tuh bingung, saya pikir saya keliru memahami antara ana dan ternyata memang inna aslinya sesungguhnya. Ini Ya, kan baik, kita baik, Ustaz. contohnya kan kita begini nih. Ya, ya. Innallaha asalnya inna ditambah Allah kan gitu. Nah, kalau kita bahas di sini berarti jawabannya inna dan isim inna. Cuman dipendekin aja jadi begini. Kebenaran sama-sama. Jadi sesungguhnya ada kata inna terselip di situ, gitu Ustaz. Tambah buyang. Iya justru pertanyaannya apa punya saya gitu. Karena ini itu asalnya dua kata tadi. Inna ditambah ana. Ya. Berarti di dalam ini ada ana dong. Ya. Nah gitu. Inna dan isim inna. Isim innanya siapa? Ana. Oh iya iya iya. Benar-benar Ustaz. Ya udahlah, lewatin dulu Ustaz. Jadi ada huruf dan Isimnya domir, Pak. inna gitu. Saya catat dulu aja Ustaz. Isim inna. Ada domir dan huruf. Iya. Ada huruf dan Ini domir. kalau nggak jelas juga Pak Edi saya suruh jelasin. Whiteboard bisa diputar-putar sama Pak Edi. Nah, kalau udah bingung tuh berarti berusaha paham, Pak. Iya. Iya. Nah saya contohkan tadi, mungkin ini kan ininya. Sekarang innaka. Ya. Iya kan? Ya. Kita nggak usah bahas asal usulnya dulu deh. Ini kalau dalam konteks ini kita bahas, innaka ini terdiri dari dua. Ya. Inna dan isim in. Inna. Sama kan jawabannya? Isim innanya. Saya tulisin lagi, innahum. Sama kan? Innahum itu berarti dua. Inna dan isim in. Inna. Isim innanya hum. Isim innanya hum. Ini isim innanya apa? Ka. Inna, namanya begini. Ya. Juga inna dan isim inna. Isim innanya adalah nah. Ya, Pak. Ah. Nggak akan lupa itu enggak. Inna, ana, inna, inna. Inna, inu. Nah, nanti aja Ustaz. Tadi jelaskan malah. Isi inna ya. Oke, jadi kita balik lagi. Ini sesungguhnya aku lakum bagi kalian. Kum ini kembali ke siapa? Kaumnya. Kaum. Kau. Ini kembali ke kau. Nadhirum mubin. Kalau kita bahas satu-satu, nadhirum mubin adalah na'at man'un. Ya. Dalam kalimat ini dia menempati posisi khobarnya Kabarnya ini. inna. Bukan ini inna. Inna ya. Inna. Begitu. Khobarnya inna. Makanya Ustaz, khobar itu keterangan gitu maksudnya. Apa sih artinya? Iya, keterangan. Khobar itu temennya. Karena dia ini makanya dia jadi nerorofa. Kata benda. Makanya kita temukan dalam Quran nggak akan ketemu innallaha sami'un alim. Nggak akan ada sami'an alima, nggak akan ada. Karena dia sebagai khabar dari in. Kalau isimnya apa tadi? Allaha, innallaha ma'as sabirin. Tanya, Pak. Ya Pak. Kaum itu kata dasarnya apa, Pak? Kau apa kaum? Kaum. Kaum. Ya. Kaum kan? Kaum ya. Kaum. Jadi kaumi tadi kaum ditambah dengan ana. Kan kepunyaan idhofah isim dengan dhamir. Nah, cuman yang saya nggak tahu tadi mengapa di sini ya-nya jadi hilang. Ya, itu saya tidak tahu. Apa karena di sini ada huruf ya nidanya, saya juga belum tahu pasti. Makanya saya buat tadi ini asalnya ini kaumun ditambah ana jadinya kaumi. Barangkali perubahan adanya huruf ilat gitu, Pak. Bisa jadi Ya. untuk menyederhanakan baca. Tapi pasti punya alasan. Qala
Nuh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ini sesungguhnya aku lakum bagi kalian nadhirum mubin, pemberi peringatan yang nyata. Yang jelas, yang terang. Paham? Yang nyata. Di luar dari pelajaran bahasa, oke? Kita keluar dulu dari pelajaran bahasa. Ini kira-kira kalau dalam bahasa lain, dalam konteks tadi Nuh diutus kepada kaumnya untuk memberikan peringatan sebelum datang azab yang pedih, kan gitu? Ayat pertama. Ya. Ayat kedua ini kalau kita boleh buat judulnya apa ini? Mengingat kaum Menjelaskan aku ini begitu Pak kira-kira. Iya, menjelaskan siapa Nuh kan? Ya. Nah, judulnya apa itu? Apa ya? menyampaikan apa ya atau Peringatan. wahyu dari Allah menyampaikan. Ini kalau kita mau buat judul, ini ceritanya mau buat judul. Ya, ya. Peringatan. Penjelasan kepada kaum. Apa ya? mengingatkan Menjelaskan. Kalau bahasa Indonesianya perkenalan dong. Oh, belum sampai ke marah ya Pak? Iya, Belum sampai ke marah. iya. Ini ayat 2 aja. Ya, Ini ya. berarti kan perkenalan kan? Ya. Introduce. Ya, introduksi. Iya. Nuh memperkenalkan siapa Iya. dirinya di hadapan Kaumnya sendiri. Bukankah memang itu yang dilakukan ketika kita masuk dalam satu komunitas? Iya. Saya siapa gitu. Ini. Itu. Maka Nabi Nuh mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, ini lakum, sesungguhnya aku bagi kalian nadhirum mubin, pemberi peringatan yang nyata. Ya. Masih nempel di atas. Jadi dari berbagai judul sudah kita buat. Dari segi bahasa, insya Allah sudah lumayan, ya. Nggak tahu deh lumayan paham atau lumayan puyeng ya. Yang jelas udah lumayan, Sesungguhnya dikit Ustaz. lumayan dikit, mudeng dikit, ya. Nah, kalau sudah ketemu inna, maka kita harus ingat lagi lawannya kana. Hukumnya terbalik itu saja. Bagi saya untuk memudah memahami itu aja. Ya. Kalau ini A, ini jadi U, ini Un, ini jadi A. Yuk, boleh kita kembangkan sedikit. Ya. Buka surat Al-Fat, surat ke-48. Ayat Kita lihat. Ayat pertama. ayat berapa? Belum. Ayat pertamanya. Sabar. Inna fatahna. Maka fatahna mubin. Al-Fat. Ayat 1. Satu itu semua. 48. Dan kembali. Ya, 48. Ayat berapa? Kalau itu contohnya itu contoh pendidikan. Inna. Kalau inna itu kami tanggung. Nah, ya terus nah. Pantang. Bisa kita lihat pertama ayat 4. Ujungnya aja. Wahana oleh Bapak. Hakimah. Betul? Alimah hakimah.
Ayat kelima, Wakana. ujungnya. Ya, wakana. 4 sama 5. Kana berarti dia nasa. Fauja. Isimnya nasa. Fauzan azima. Faujan ajima. Kana isimnya. Ayat ketujuh, 7 akhir. Terjawab kan maksud ini? Allah adalah isim kana, aziz dan hakimah adalah khabar kana. Kalau yang ayat kelima itu isimnya wakana dari kasih dan rafi dan aji. Isimnya tidak ada rofa. Zalika isimnya Pak. Dari kamu. Zalika mabni kan? Mabni. Isim syarah mabni. Ayat 6 itu kana dan atau anaknya gimana? 6 nggak ada. 6 kan Ayat 6 enggak? ayat 6 kan 7. ayat 7. Nah, sekarang kita lihat yang agak sedikit lebih dalam dari itu. Ayat 12. Wakuntum. Ujungnya. Wakuntum. Oman. Oman. Bura. Kana dan antum. Ya. Kan ini sama dengan kasus indah tadi ini. Wa kuntum qauman buro. Qauman buro sebagai apa? Khobar kah? Khobar kana. Pertanyaan saya, isim kananya mana? Antum. Kuntum itu sama dengan kana sama antum. Berarti isim kananya antum. Kuntu turoba. Kuntu turoba. Kuntu turoba. Pertanyaannya mengapa turoba di sini? Bahasnya ada. Keren. Khobar kana. Jawabannya khobar kana. Kalau ada khobar kana, ada isim kana. Isim kananya apa? Antum. Saya. Tuh ini siapa? Anak. Berarti kuntu terdiri dari dua, sama lagi tadi. Kana dan isim kana. Isim kananya apa? Anak. Kuntum qauman bura. Ayat 12. Kuntum qauman bura. Kuntum terdiri dari dua, kana dan isim kana. Lanjut. Sembilan belas. Sama kan? Wa kana Allahu azizan hakima. Ayat ke-21. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Qadirah ini sebagai apa? Khobar. Khobar kana. Lanjut. 24. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Sama. 26. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Ya kan? Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Kan pertanyaannya mengapa alima, mengapa bukan alimun? Karena dia sebagai khobar kana. Itu salah satu keistimewaan dari surat Al-Fat. Di ujung-ujungnya banyak kita temukan bahasan kana. Enak didengar.
Enak didengar. Enggak ada. Ya. Nah, nanti kalau udah bertemu dengan kana dan inna, jangan lupa cari isimnya mana, khabarnya mana. Oke, yuk balik lagi ke surat Nuh. Jimnya kanan. Setelah kita bahas bahasa Arabnya otomatis dan tadi dengan artinya, sekarang kita coba tutup Qur'annya. Kita coba ingat, Nuh berkata, wahai kaumku, tanpa melihat Quran, Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku bagi kalian pemberi peringatan yang nyata. Langsung hafal kan? Susahnya di mana sih? Orang langsung hafal, belum kita baca kan ini? Belum dibaca ini? Nah, supaya sama-sama adil kita hapus. Nah, jadi setelah kita tahu tadi, susun kembali dengan bahasa Indonesianya sambil kita mengingat bahasa Arabnya. Sekarang Bapak terjemahkan ke bahasa Arab, saya bahasa Indonesianya. Dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku bagi kalian beri peringatan yang nyata. Luar biasa. Luar biasa sekarang. Besok nggak tahu. Serupa lagi. Benar kan? Susun dulu bahasa Indonesianya, baru diterjemahkan ke bahasa Arab. Kan selama ini dibalik, bahasa Arab terjemahkan ke bahasa Indonesia. Pengaruhnya nanti beda. Kalau orang yang bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Arab, bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Arab, berarti udah paham banget. Kalau dalam sholat udah enak. Iya, gitu. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Lagi. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. 1, 2, 3. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nah, rata-rata sudah nggak ngeliat Quran lagi, udah hafal. Iya. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Lagi. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Alhamdulillah. Itu hafalannya, bacaannya juga udah bagus. Bahasan bahasa Arabnya mantap. Mantap surat. Ini inna dan isim inna. Lakum keterangan. Ya, nadhirun mubin khabar inna. Isim inna, khobar inna. Lanjut.
Ani'budullaha. Ini dari dua kata. Ini asalnya an tambah budullah. Karena mati dua ya. Ya. Mati dua nggak bisa. Ani'budullah itu asalnya an. Budullah. An artinya hendaklah. Ubud perintah. Ubud sembahlah. Ubudu sembahlah oleh kalian. Itu kata dasarnya apa? Matinya apa itu? Abada. Mudhari'nya? Ya berdua. Wow. Abada yakbud. Udah bisa buat pelang itu di kalau rumah Pak Sumadi. Iya, udah bisa bikin pelang di rumahnya tuh. Mas Madi mah udah bikin. Iya. Ani'budullah asalnya an'ubudullah. Hendaklah kalian menyembah Allah. Ini ucapan siapa nih? Nuh. Jadi kalau kita telusuri di sini, Nabi Nuh itu orang yang tidak membuang-buang waktu. To the point. First, introduce myself. Dia memperkenalkan diri. Langsung melaksanakan tugas. Tugasnya tadi anzir qaumaka. Kan itu tugasnya tadi. Kan orang yang diutus pasti ada yang diutus, ada tujuan diutus. Tujuan diutusnya anzir qaumak. Hendaklah engkau memberi peringatan kepada kaum. Yang pertama dilakukan Nuh, memperkenalkan diri. Ini lakum nadhirum mubin. Perkenalan. Langsung masuk kepada tugasnya. Ani'budullah. Hendaklah kalian semua, kalian di sini adalah kauminya tadi. Ini kan kalian di sini. Ani'budullah, hendaklah kalian menyembah. Kalian siapa? Kaumi. Menyembah Allah. Wattaquhu. Perintah kedua. Bertakwalah kalian kepadanya. Perintah Nabi Nuh yang kedua. Pertama, sembahlah oleh kalian Allah. Yang kedua, bertakwalah kalian kepada Allah. Wattaquhu. Yang ketiga, wa ati'un. Ini asalnya ni. Jadi ini asalnya. Ati'u artinya taatilah oleh kalian. Ni aku. Aku di sini siapa? No. Karena Nabi Nuh sebagai seorang rasul kan? Gitu. Jadi orang tadabbur itu paling kreatif sebenarnya. Ini cuaca mendung kan dingin nih.
Bawaannya belajar bahasa Arab panas jadi. Betul Pak. Puyeng. Kayaknya berat. Ya. Jadi kalau dalam bahasa saya tadi, Nabi Nuh tidak salah satu contoh orang yang sangat menjaga efisiensi waktu. Tegas. Perkenalkan diri, langsung kepada tugasnya. Apa tugasnya? Anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Beri peringatan kaummu sebelum datang azab yang pedih. Karena sebenarnya kita sedang berkelahi dengan waktu. Waktu jalan terus. Makanya wal asr. Nah, kebanyakan kita tidak paham akan hakikat waktu. Setelah waktu berjalan, baru kemudian timbul penyesalan. Iya. Kenapa ya nggak dari dulu belajar bahasa Arab? Iya. Iya, betul Dari Ustaz. dulu datang. Oh iya. Tapi dulu memang susah nyari kelas Arab. Kecuali orang pesantren mungkin punya linknya ya. Iya dulu nggak MBIK ya nggak benar. Oke. Ayat ketiga berarti ada 3 isi. Poin ayat ketiga ini ada 3. Anya'budullah. Kita sudah bahas tadi. Anya'budullah itu an-ubudullah. Karena sulit mengucapkannya kali. An-ubudullah, maka huruf yang nun kasroh di nun yang sukun dikasrohkan. Jadi anya'budullah. Hendaklah kalian menyembah Allah. Satu. Kedua, wattaquhu, dan bertakwalah kalian kepadanya. Hu ini dhamirhu kembali ke Allah. Allah ini dhamirhu kembali ke Allah. Yang ketiga, wa ati'u, dan taatlah kalian ini aku. Sembah Allah, bertakwa kepada Allah, taat kepada aku. Aku di sini adalah Nabi Nuh. Kalau kemudian kita bawa Nabi Nuh dalam deretan 25 orang Rasul, berarti sembah Allah, bertakwa kepada Allah, taat kepada Roh. Itu dia jawabannya. Kalau kita buka surat Asy-Syu'ara, ini yang dilakukan oleh Nabi Musa, ini yang dilakukan oleh Nabi Isa, ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain. Polanya sama. Ini kan orang yang zamannya itu jauh-jauh kan ini? Jauh-jauh. Saya contohkan begini nih, ini kita mendalami masalah ini sedikit. Ketika Pak Sumadi jadi komandan, kemudian dia mengirim orang ke Papua, mengirim ke Madura misalnya, itu karena dia pakai sistem yang sama dan pola yang sama, pasti caranya sama. Nanti mengirim kemana lagi, selama dia masih komandan, pasti dengan cara yang sama. Karena komandannya satu. Tapi nanti berganti lagi komandannya, bukan Pak Sumadi lagi, pasti sedikit banyaknya berbeda, betul nggak? Nah, yang saya ingin sampaikan, dari Nabi Nuh ke Nabi Muhammad itu berapa juta tahun itu? Tapi polanya sama. Berarti kalau di barat tadi pimpinannya masih sama kan? Oh, bisa aja. Kalau misalnya saya sudah Pak Sumadi, saya meniru Pak Sumadi, mungkin saya membaca cara Pak Sumadi. Di saat itu belum ada alat baca. Ini artinya yang memutusnya itu satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Yang mengutusnya satu, yang diutusnya banyak.
banyak terhadap kaum yang berbeda-beda. Tapi formatnya sama. Perkenalan dulu, langsung masuk. Nanti intinya formatnya Allah tuh sama. Ya itu dia. Wow, keren Ustazah. Waduh. Tumbuh lagi. Bisa buka pelan. Lagi dia. Iya. Lagi bener. Pasang keras. Saya yakin dan bersyukur ini. Gitu. Alhamdulillah. Baik, ditolong cari nanti tempat las ya, bikin las. Stainless lah, stainless yang mesti stainless lah. Ya. 2 kali 3 meter aja gelangnya. Ya. Formatnya orang. Ustazah Haja Novi. Amin. Amin. Oh, gitu, ya. Ini sedikit Pak. Ini pola yang sama itu juga tuntunan untuk beriman. Iya. Ya, beriman pada Allah, hari akhir selalu begitu. Iya. Nah ini yang saya bilang tadi, kita mencoba menalar dalam bahasa kita ya, menalar untuk nanti balik lagi menguatkan iman kita gitu. Tujuannya menguatkan iman. Polanya sama, dalam segala hal polanya sama. Bahkan pola ini yang dipakai, oke, ini kita luaskan sedikit dapurnya. Dan kalau ini kita bawa terus tadi membaca formatnya itu akan terjawab, ujungnya tadi pasti akan menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi dan rasul itu memulainya pasti dengan perkenalan dulu. Ini lakum, ini lakum, ini lakum. Selalu gitu. Ya, nanti baru masuk perintahnya. An'ibudullah. Paham? Ya. Ayat berapa nih? 3. Hendaklah kalian menyembah Allah dan bertakwalah kalian kepadanya. Ini wattaqu itu asalnya wa'ittaqu. Oke. Alifnya ini alif amr, alif perintah. Wa ati'u taatilah oleh kalian ni aku, nomnya. Itu sudah hukum ya Pak. Iya. Alifnya kasrohnya jadi hilang. Iya. Karena kesulitan. Wa'id kan dari fathah ke kasroh itu sulit. Ya. Wa'id sama tadi an'u. Ini kan asalnya an'u. Jadi ane. Jadi bahasa Arab itu menyederhanakan, dimudahkan. Nah sekarang Rasul sekarang, paham tuh saya Rasul sekarang? Rasul palsu. Ya, ya itu ya. Nggak usah sebut itu. Rasul sekarang Ya, Rasul itu sekarang. dibalik. Ati'u dulu. Ya. Paham nggak maksud saya? Bagaimana caranya supaya orang melu sama dia, ikut sama dia? Oh gitu. Kan kalau kita lihat formanya tadi, Nuh langsung mengatakan, mengapa Nuh nggak mengatakan begini? Taatlah kalian kepadaku, sembahlah oleh kalian Allah, bertakwalah kalian kepadanya. Berarti Nuhnya Allah nanti. Nah itu dia yang dijaga itu. Jangan sampai ketaatan seseorang nanti muncul kultus Terus terhadap individu.
Nah, penyimpangan agama sepanjang sejarah ini itu. Yahudi Nasrani, maaf, itu kan? Iya. Ya Fir'aun. Gitu. Ketika menggeser posisi Rasul menjadi itu, maka di sini loh, sembah Allah, bertakwa kepadanya, taatilah oleh kalian aku. Sehingga ketaatan kepadaku nggak mungkin menggeser ini. Beda dengan kalau taatlah kalian kepadaku, sembahlah oleh kalian Allah. Itulah yang muncul putus individu nanti. Dalam. Iya, Itulah yang menggeser posisi Nabi menjadi Tuhan. Bahkan berkali-kali di dalam Quran menyebutkan jangan kalian menjadi seperti rohib-rohib terdahulu. Iya kan? Dari mana kita dapat? Dari Al-Quran. Dan ini nggak akan didapat kalau cuma sekedar dibaca. Polanya sama dengan yang tadi. Ini kita hapus. Hendaklah kalian menyembah Allah, ani'budullah, dan bertakwalah kalian kepadanya. Wattaquhu, dan taatlah kalian kepadaku. Wa ati'un, karena ini di akhir jadi baca wa ati'un. Dan lagi, hendaklah kalian menyembah Allah, ani'budullah, dan bertakwalah kalian kepadanya. Wattaquhu, dan taatlah kalian kepadaku. Langsung hafal. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Muncul persoalan. Wattaquhu wa ati, kan itu satu-satu tuh. Wattaquhu satu harokat. Wa ati, nah di artinya baru dua harokat, baru kita bisa main. Wattaquhu wa ati'un. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yuk, 1, 2, 3. Keren. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Lagi. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. 1, 2, 3. Sambungin dengan ayat kedua. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Wattaquhu wa ati'un. Lagi qala ayat 2.
wow keren. Masya Allah. Ya, Ada pelan. iya, udah tinggal bikin plak ya. Iya Pak. Tadi sembah, dan taat itu baru kalimat ketiga bisa sepakat urutannya. Ya, Sembah, dan taat. ya. Nanti untuk membuat ini bisa dilihat dalam surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu yang menceritakan tentang Rasul diutus ini, Nabi Nuh diutus ke sini, Nabi Nuh begini, itu dijelaskan. Dan bagi saya bukan soal Nabi apa diutus ke siapa, polanya itu. Yang menarik bagi saya itu polanya. Kok sama loh bahasanya gitu? Padahal berapa puluh. Iya kan? Padahal itu dengan zaman yang berbeda-beda itu. Rentang sejarah waktunya panjang sekali. Kalau sekarang bisa aja lah orang yang dipakai di Amerika bisa dipakai di sini. Udah tinggal copy paste, tinggal buka di Google, ya kan? Zaman dulu tulisan nggak ada, dari mana tahu? Nah itu menambah yakin kita bahwa gurunya adalah satu, Allah. pimpinannya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Sumbernya. sampai ketemu Sabtu depan shalom. Ya Bu. Kan tanggal 7 besok kan Muharram ya, Pak. Muharram. Terus ada yang beranggapan, ada yang puasa Muharram, ada yang Muharram. Dan hukumnya gimana, Bu? Boleh nggak berpuasa di satu Muharram atau pas Muharram yang harus kita puasakan? Ya. Kalau satu Muharramnya hari apa? Minggu. Hari Minggu. Ya, saya bilang maksud saya begini. Kalau kebetulan tanggal satunya hari Senin atau hari Kamis, puasa aja. Paham nggak maksud saya? Ya, nggak usah. Ya gitu. Kalau Minggu nggak usah. Baik. Paham? Ya. Ya. Jadi sebenarnya ini soal sunnah. Soal sunnah. Jadi salah satu teknik supaya kita terselamat dari hal-hal yang apa namanya ini, makanya kerjakan sesuatu yang jelas-jelas ada dasarnya. Gitu. Toh kalaupun kita misalnya tidak puasa, kan hukumnya nggak dosa. Gitu, ya, gitu. Jadi kalau kita ragu, tinggalkan. Ya, dak ma yaribuk ila ma la yaribuk, itu dasarnya. Tinggalkan yang membuat kamu ragu kepada apa yang kamu tidak ragu. Toh ibadah sunnah yang lain masih banyak. Jadi tetap tanggal 10 nggak puasa. Iya. Ada kalau puasa itu puasa anak yatim ya. Tapi kembali dalam konteks kita tidak bisa sekedar begitu, harus punya Nabi melakukan itu enggak, gitu ya. Baik. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.